Halo teman-teman, halo semuanya, balik lagi bersama dengan aku Randy Sutedi 96. Kali ini seperti biasa khotbah motivasi lagi. Tapi kali ini aku kontennya random banget, banyak banget. Bukan cuma khotbah doang, tapi nanti ada motivasi bisnis juga ada juga motivasi marketing juga ada, dan sebagainya. Yang pastinya itu bisa membuat kita menjadi pribadi teladan dimanapun kita berada. Oke, kali ini temanya adalah pikiran dan jiwa yang sehat. Nah, sekali lagi temanya adalah pikiran dan jiwa yang sehat. Yuk kita buka Alkitab kita yuk. Oke, kita buka Alkitab atau Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 2 ayat 21 sampai 25. Yohanes 2 ayat 21 sampai 25. Yuk kita baca yuk. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tandanya yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25 ayat akhir. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, temanya adalah pikiran dan jiwa yang sehat. Nah, kalau kita pengen mau pikiran dan jiwa kita yang sehat, kita harus berolahraga terus. Nah, kita juga harus memfokuskan diri kita supaya diri kita menjadi bait Allah yang kudus. Nah, di ayat 21, tapi yang dimasukkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, tubuh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus itu ada 100% manusia, 100% Allah, dimana kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah melayani banyak hal dalam kehidupannya. Dan apa sih yang kita bisa pelajari dari ayat 21 ini? Nah, kalau kita mempersembahkan tubuh kita dengan baik, dengan kudus, nah Tuhan pun juga melihat kerja keras kita sendiri, bagaimana cara kita bisa menjadi lebih baik lagi, lebih kudus lagi, dan lebih benar lagi. Nah, kita sudah tahu bahwa diri kita manusia itu penuh darah dan daging, artinya penuh dengan dosa. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati sudah mati dan bangkit lagi, dan kita sudah melewati hari Paskah, artinya apa? Nomor satu, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kita pengharapan supaya kita bisa merdeka lagi dari dosa. Itu yang paling terpenting. Nah, kalau kita pengen kita menjadi lebih baik lagi, lebih berguna lagi, lebih benar lagi, nah kita baca firman lebih banyak lagi. Nah, bukan setiap hari baca firman, tapi kita pun juga harus balance. Nah, kalau kita ada pekerjaan sekuler, nah kita lakukan pekerjaan sekuler kita itu. Mungkin kerja di kantor, mungkin itu seorang penyanyi atau seorang model. Nah, lakukanlah yang terbaik, karena Tuhan Yesus itu melakukan pelayanannya dengan yang terbaik gitu. Di ayat 22, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, di sini jangan kita menjadi orang yang percaya yang mudah percaya, mudah diombang-ambingkan. Nah, kalau sedikit dengar khotbah pendeta yang terkenal, wah kita langsung ikutin. Sedikit kita dengar khotbah dari pembicara yang terkenal, kita ikutin. Sedikit kita dengar motivator terkenal, kita ikutin. Kita jadi orang yang ikut-ikutan gitu. Tapi kalau kita pengen menjadi believer yang benar-benar full trust on Jesus, sekali lagi, believer yang full trust on Jesus itu artinya percaya bahwa firman Tuhan dan doa itu bisa mampu mengubah segala hal. Tetapi juga kita juga harus mengikuti ibadah juga, doa persekutuan dengan teman-teman gereja juga, dan banyak hal gitu. Itu juga paling penting juga. Banyak banget gitu yang dilakukan untuk menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, orang-orang gampang bisa melihat mukjizat Tuhan Yesus gitu. Dan karena di zamannya itu emang Tuhan Yesus itu mengajari banyak hal, mengajari perumpamaan, mengajari bagaimana supaya percaya dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu paling terpenting. Orang bisa melihat dengan gampang,
kita langsung percaya. Tapi kita kalau menjadi orang percaya, kita percaya dulu baru melihat gitu. Itu yang paling penting. Tadi saya sudah baca, nonton ada video khotbah yang sangat inspiring banget seorang pastor Stephen Furtick. Dia ada seorang pendeta yang luar biasa dipakai orang Tuhan. Dia ada founder dan senior pastor dari Elevation Worship dan Elevation Church. Nah, dia aja bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa loh. Masa sih kita nggak bisa? Hamba Tuhan itu nggak harus di gereja, di mimbar-mimbar yang duduk berkhotbah berjam-jam. Tapi hamba Tuhan itu yaitu orang yang memiliki karakter Kristus dimanapun mereka berada. Itu yang paling terpenting. Orang yang memiliki karakter Kristus, dia akan percaya bahwa Tuhan Yesus itu melindungi dia, ada di dalam tubuhnya dia, ada di dalam hidupnya dia, sehingga apapun yang dia kerjakan selalu berhasil. Nah, ayat 24, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Nah, Tuhan Yesus nggak percaya mereka semua karena Tuhan Yesus sudah mengenal mereka semua, karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah Tuhan sendiri gitu. Nah, kita sudah tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang disembah, Tuhan orang Kristen gitu. Nah, kita kalau pengen mau menjadi mengenal lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus, bukan sekedar baca Alkitab, bukan sekedar puasa, bukan sekedar doa setiap hari, tapi melainkan mempraktekannya. Kalau kita prakteknya nol, teorinya banyak 100%, sama aja bohong. Tapi kalau kita baca firman, kita praktekin dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, pasti ada buahnya gitu. Ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, di sini temanya adalah pikiran dan jiwa yang sehat. Nah, jiwa itu related banget dengan hati gitu. Tuhan Yesus sendiri juga tahu isi hati manusia. Nah, kenapa dia masih pengen mengajari mereka? Karena dia mengasihi mereka semua, termasuk kita semua, termasuk saya dan setiap orang yang nonton video ini. Apa sih yang intinya yang kita bisa pelajarin dari bagaimana supaya memiliki isi pikiran dan jiwa yang sehat? Pertama, olahraga paling penting. Kedua, bersekutu dengan Tuhan. Itu saja udah cukup. Nah, di akhir zaman ini banyak banget kejahatan di mana-mana, penculikan, penjambretan, pencopetan, pembunuhan, apalagi banyak macam-macam. Perang-perang di Iran, Israel dan Amerika masih terus berjalan. Nah, ayat 24 ini, Yesus ini tidak percaya dirinya kepada mereka, artinya nggak percaya gitu. Apa yang dia ucapkan kepada orang-orang yang mengikuti dia itu belum tentu mereka itu mempraktekannya di dalam kehidupan mereka. Itu paling penting. Praktek dan teori beda. Kalau kita bisa baca teori Alkitab dari kitab Kejadian sampai Mazmur 100 kali, tapi kalau kita nggak ada prakteknya sama aja bohong. Kita bisa baca Alkitab kita ini setiap hari, tapi kalau kita nggak prakteknya nol, kita masih suka minum, kita masih suka nonton porno, kita masih suka menjelek-jelekan orang, sama aja bohong gitu. Ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, Tuhan tahu ke dalam hati kita, termasuk saya, termasuk saudara-saudara, termasuk teman-teman. Apa sih bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi? Ya, itu. Pertama, ya olahraga, tubuh, jiwa, dan roh kita lebih sehat. Kedua, bersekutu dengan Tuhan. Ini yang paling terpenting. Nah, kalau kita nggak olahraga, tubuh, jiwa, roh kita itu bakal mandek terus, nggak bakal berpikiran sehat. Nah, sesuai dengan tema, pikiran dan jiwa yang sehat itu bukan sekedar kita olahraga juga, bukan sekedar kita doa juga, tapi kita melainkan memiliki karakter kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita bisa menjadi pribadi lebih menyayangi Tuhan ketimbang diri sendiri. Nah, itu disebut Christ self-centered, bukan self-centered, tapi Christ self-centered, di mana artinya adalah kita memusatkan karakter Kristus dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memperoleh banyak berkat-berkat di dalam waktunya.
kita nggak tahu berkat Tuhan kapan datang, termasuk saya juga. Saya pernah kesaksian, saya ingin membangun record label. Nah, itu paling terpenting. Nah, bagaimana kita bisa menunggu berkat Tuhan di dalam kehidupan kita menurut waktunya. Oke. Nah, aku pengen mau doa buat kalian semua. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami datang lagi ya Tuhan. Hamba ingin berdoa setiap kalian semua yang menonton video ini kiranya bisa menjadi believer yang trust on Jesus, dimana kita percaya dulu baru melihat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita nggak bisa melihat Engkau, tapi kita bisa merasakan Engkau dengan cara berdoa, menyanyi, menyembah, dan baca firman. Ya Tuhan, kiranya kalau kita ada dosa sedetik pun, secuil pun, ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah maha ampun ya Tuhan. Ini doa kami alaskan doa kami hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. I just wanna say God loves you.